Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala fadlihi wa ihsanihi ahmaduhu wa ashkuruhu wa asta'inuhu astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami penyuluh agama Islam Serengan pada kesempatan yang berbahagia ini akan membacakan tafsir Al-Ibris dalam surat Al-Kautsar. Langsung saja para pemirsa, saya bacakan surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Dalam kitabnya Al-Ibris ini berbahasa Jawa. Sebelum saya bacakan, marilah kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Semoga kita mendapatkan syafaat serta ilmunya. Li Kiai Haji Bisri Mustafa, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja saya bacakan suratnya beserta tafsirnya dalam bahasa Jawa. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang Maha Welas Ar-Rahimi kang Maha Asih. Inna setuhuni ingsun aqwainaka iku maringi ingsun ka ing sira Al-Kautsar ing Telaga Kautsar. Fasoli mongko salat sira li rabbika karana pangeran ira wanhar lan nyembelya sira. Inna syani'aka setuhune wong kang gedeng sira huwa wong kang gedeng iku abtar wong kang buntung. Ing dalam surat menika dijelaskan surat Kautsar iku surat Makkiyah. Ayate ana 3. Nalika putra kakungi Kanjeng Nabi Asma Qasim kapundhut Al-Asy bin Wa'il nuli anjuluki Kanjeng Nabi dijuluki Abtar kang cara Jawane cures ora duwe turunan kakung. Nuli Allah Ta'ala nurunake surat iki. Ingsun Allah wis mutusake maring sira Muhammad kaparingan keparingan Telaga Kautsar kanggo sedia ngombene para umat Muhammad ana ing wektu pagiyuh besok. Waktu pagiyuh besok diartikan hari kiamat. Mongko sira salata lan nyembelya kurban. Sejatine wong kang nyengiti sira iku wong kang cures. Iku wong kang cures yaiku ora duwe kabecikan utawa tidak mempunyai nikmat Allah. Dari tafsir Al-Ibris ini dijelaskan bahwasanya surat Al-Kautsar turun ketika Nabi, terutama Nabi ditinggal oleh Al-Qasim. Al-Qasim meninggal, maka seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Asy bin Wa'il berkata bahwa Nabi adalah orang yang terputus atas nikmatnya. Akan tetapi dengan perkataan kaum kafir Quraisy itu, Allah menurunkan surat Al-Kautsar, yaitu yang menyatakan Nabi akan dihadiahi Telaga Kautsar, yang mana Telaga Kautsar itu dipersediakan untuk persediaan air minum di hari akhir yang akan diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad. Atas nikmat yang sangat besar itu, Allah memerintahkan dalam ayat yang kedua yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Maka ada perintah untuk bersyukur, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan sholat ataupun ibadah lainnya. Dan juga ada perintah wanhar. Wanhar itu kita diperintahkan untuk berkorban. Berkorban mempunyai arti khusus dan mempunyai arti umum. Berkorban
berkorban dalam arti kita menyembelih kurban pada hari Idul Adha bagi yang mampu, dan yang tidak mampu tidak dianjurkan untuk berkorban. Dan arti umum, pada saat itu Nabi diperintahkan untuk berkorban agar tidak mengikuti agama yaitu menyembah berhala pada saat itu. Dan juga diperintahnya kurban itu untuk memberantas tradisi masyarakat jahiliyah yang mana pada saat itu mereka suka berkorban untuk berhala, dan itu sangat dilarang oleh Allah. Kita dianjurkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah ayat 1, ayat 2 disebutkan tentang nikmat Allah dan untuk anjuran bersyukur, Allah memerintahkan ataupun dalam ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad, yang tadinya menghina Nabi Muhammad bahwasanya Nabi itu terputus dari nikmatnya, maka itulah orang-orang yang abtar, orang-orang yang terputus dari nikmat Allah. Dijelaskan pula dalam hadis Bukhari Muslim perwujudan dari Telaga Kausar tadi, untuk menambahkan penjelasan dari tafsir Al-Ibris, bahwasannya perwujudan surat Telaga Kausar itu adalah telaga yang mana mengalir di dalamnya air seputih susu dan lebih manis dari madu. Itu dalam penjelasan hadis Bukhari Muslim. Kemudian diartikan juga Al-Kausar dalam tafsir Al-Kabir karangan Fakhruddin Ar-Razi. Al-Kausar itu adalah nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang berupa keamanan perjalanan dan terselamatkannya Ka'bah dari serangan pasukan bergajah, dan juga kemampuan Nabi yang mempunyai potensi yang sangat besar, dan terhindarkannya Nabi dari kemiskinan. Itu semua dijelaskan dalam surat Al-Kausar. Dan bukti bahwasannya Nabi itu merupakan orang-orang yang tidak terputus dari nikmat, sampai sekarang pun kita masih mengingat beliau sebagai Nabi akhir zaman yang memberikan dinul Islam sebagai petunjuk kehidupan kita. Sedangkan salah satu bukti bahwasanya kaum kafir merupakan orang yang abtar atau orang yang buntung, orang yang terputus adalah diantaranya apa yang dilakukan, yang mereka itu mengagung-agungkan hartanya, menyembah berhala, itu semuanya terhapuskan oleh ajaran Nabi Muhammad. Dan kalaupun ditarik dalam kehidupan saat ini, perintah untuk bersyukur kepada Allah berupa fasholli li rabbika wanhar, dan juga perintah sholat, beribadah, perintah untuk berkorban merupakan wujud syukur kepada Allah, sudahlah suatu hal yang lazim kita lakukan. Karena apa? Kita diberikan nikmat yang sangat besar yang mana kita tidak bisa membalasnya walaupun sedikit pun, dan kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Di antaranya nikmat kita mempunyai akal pikiran, kita mempunyai jasad yang sempurna, kita bisa bernapas, itu kita bisa akan membalasnya. Demikian sedikit dari kami para pemirsa dan pendengar, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Bagi saya sendiri sebagai penyuluh agama yang sudah berkewajiban untuk memberikan sedikit ilmu yang saya ambil dari Kiai Haji Bisri Mustafa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.